Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Akhwatal iman, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Surah At-Tahrim sudah selesai, kita mundur ya. Kemudian At-Talaq juga sudah selesai. Sekarang kita At-Taghabun. At-Tahrim hukum keluarga. Jadi kalau mau nikah boleh baca Ar-Rahman, tapi Ar-Rahman sama sekali tidak mengandung hukum ketentuan berkeluarga. Dia isinya menghadirkan keyakinan bahwa Allah itu maha baik. Ciptaan Allah luar biasa indah. Lah orang mau kawin, hatinya memang sedang berbunga-bunga, maka harusnya dia diingatkan dengan surah At-Tahrim. Namanya saja At-Tahrim, mahram. Laki setelah kawin jadi mahram buat perempuan, buat istrinya gitu. At-Talaq, surah An-Nisa. At-Talaq itu surah An-Nisa Sughra, surah An-Nisa kecil. Kalau mau nyayang istri, pelajari surah At-Talaq biar enggak seenaknya sama istri. Nah, sekarang kita sampai di surah Taghabun. Surah Taghabun kalau letaknya di mushaf surah ke-64 setelah munafik sebelum At-Talaq. Tapi aslinya turunnya setelah Jumu'ah sebelum As-Saff. Itu artinya apa? Turunnya di Madinah. Tapi ulama tidak sepakat. Kenapa? Karena di surah Taghabun itu ada ayat, mana ayatnya itu? Ayat 19, ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Wahai orang yang beriman, ada itu istri kamu, anakmu malah jadi musuh untukmu. Nah, itu sahabat Nabi namanya Auf bin Malik Al-Ashja'i. Dia datang ke Nabi, beliau datang ke Nabi, ya Rasulullah, saya kok anak istri saya malah kelakuannya aneh ya ke saya, enggak menganggap saya, enggak menghargai saya. Nah, turunlah ayat ini nih, ayat 14 surah At-Taghabun. Nah, peristiwanya di Madinah. Maka ulama mengatakan bagian pertama ini nih, ayat 1 sampai 9 turunnya di Mekah. Halaman berikutnya ayat 10 sampai ayat 18 turunnya di Madinah. Dan biasa begitu surah itu panjang, biasanya turunnya tidak sekaligus, karena biasanya ayat Quran itu turunnya antara 5 sampai 10 ayat sekali turun. Maka tidak menutup kemungkinan sebagiannya turun di Mekah, sebagian lagi turun di Madinah setelah hijrah. Khalas. Terus Bapak-bapak, ini kan juz berapa nih? Juz 29 ya? 28. Juz 28 itu dia dari ayat surah awal itu sudah semuanya tentang tasbih, diawali tasbih gitu ya. Atau kita Quran secara keseluruhan. Nah, ini adalah surah terakhir yang diawali dengan tasbih. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Nah, ada tasbih, ada taqdis. Kudus, yang ada kota di Jawa itu namanya kota Kudus, ya kan? Quds. Kita kalau taraweh kan aslinya disunahkan tiap selesai taraweh, Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Quddus, ada kan? Itu sunnah dari Nabi setiap selesai 2 rakaat. Nah, apa tuh Quddus? Apa bedanya? Kalau kita buka kamus, Quddus atau taqdis dengan tasbih artinya hampir sama, menyucikan Allah. Bedanya apa? Kalau tasbih itu nafyu ma la yaliqu billah, meniadakan apa yang enggak pantas buat Allah. Apa tuh yang enggak pantas buat Allah? Allah dibilang ada istri lah,
Allah dibilang punya anak lah, Allah dibilang tidur lah, Allah dibilang ngantuk lah, Allah dibilang nggak tahu. Bersihkan Allah dari semua yang nggak benar. Atau kalau mau disingkat, bersihkan Allah dari semua kemusyrikan. Itu namanya tasbih. Kalau takdis, itsbat ma yaliqu billah, menetapkan apa yang pantas buat Allah. Terus pantasnya apa dong? Pantasnya Allah Maha berkuasa, Maha kuat, nggak pernah tidur, selalu mengawasi, memberi rizki dan seterusnya. Nah, masalahnya nggak ada tuh zikir Qudusullah, 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 nggak ada kan? Adanya zikir Subhanallah. Kok bisa ya? Nggak ada zikir Qudusullah. Yang ada Malikul Quddus, itu pun sesekali saja. Kenapa lebih banyaknya Subhanallah? Habis salat disuruh Subhanallah 30 kali, pagi disuruh Subhanallah bihamdi 100 kali, sore disuruh lagi Subhanallah bihamdi 100 kali, di sepanjang hari, siang dan malam Subhanallah bihamdi, Subhanallah al-azim. Kata Nabi itu memberatkan timbangan. Kenapa Subhanallah banyak sekali? Membersihkan hati dari semua persepsi negatif tentang Allah. Itu penting. Kenapa? Karena setan akan terus menghembuskan informasi yang keliru tentang Allah. Tenang aja coy, nggak ada Allah. Emang ini di masjid, ayolah nikmati yang haram itu. Bisikannya begitu kan? Mumpung nggak ada teman-teman masjid nih, kapan lagi? Orang nggak ada yang lihat ini. Itu hembusannya itu. Makanya perlu banyak-banyak Subhanallah. Dihembuskan lagi. Kita kagum betul sama manusia, kagum sama teman, kagum sama bangunan, kagum sama kendaraan, kagum sama apa aja. Sama Allah nggak ada kagum-kagumnya. Maka perlu Subhanallah, bersihkan hati. Maka dalam agama ini sebelum ada amal soleh ada yang namanya niat ikhlas. Nggak mungkin bisa niat ikhlas kalau hatinya kotor tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar nggak Pak? Ikhlas sih ikhlas, tapi saya dibayar berapa? Ya jangan gitulah, itu namanya nggak ikhlas. Nggak ikhlas. Kalau ikhlas dia nggak nanya bayaran, dia kerjakan aja karena Allah SWT. Kenapa? Dia lebih yakin sama Allah dibandingkan orang yang mau ngebayar dia. Ini kan sekarang aneh kan? Ada orang baik nih, diajak amal soleh, dia bilang apa? Ikhlas sih ikhlas bang, tapi kan perut juga lapar nih, perlu makan. Seolah-olah logis, padahal nggak logis. Berarti dia imannya sama Allah bermasalah. Orang yang sudah tasbih, yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard, dia pasti lebih yakin sama janji Allah dibandingkan janji manusia. Benar enggak? Harusnya walaupun pahala enggak kelihatan, dia lebih yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Kenapa banyak sekali surat diawali dengan yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard, pakai fi'il mudhari', present continuous. Artinya tasbih itu perlu ditajdid. Nggak cukup lah habis sholat doang, nggak cukup cuma 100 kali doang. Lagi-lagi iseng duduk nongkrong bingung, biar nggak masuk setan pikirannya aneh-aneh. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Merasa keren, bukan keren saya, dari Allah. Subhanallah. Merasa anak hebat, bukan hebat, tapi dari Allah. Subhanallah. Jadi hati selalu bersih. Ayat 2, Walladzi khalaqakum faminkum kafir minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir. Yang nyiptain kamu Allah. Anehnya ada di antara kamu yang malah milih jadi kufur. Apa tuh? Nggak mau menuhankan Allah. Jadi ayat 2 ini isinya keanehan. Yang ngomong Allah langsung, aku yang ciptakan, tapi malah dia merasa lebih hebat dari diriku. Apa makna kufur Pak? Nggak ada terima kasihnya. Nggak ada terima kasihnya, nyebelin kan? Udah capek kita bantu orang, terima kasih kek. Lah ini ke Allah nggak ada terima kasih. Kelakuannya kufur, orangnya sering disebut dengan kafir. Nggak mau terima kasih. Sesederhana itu. Nah kita harus waspadai itu Bapak. Status boleh saja Muslim, iman boleh saja Islam, tapi jangan-jangan kelakuan seharian kafir. Gara-gara nggak ada terima kasihnya sama Allah. Pertanyaannya, kenapa Allah tempatkan kafir dulu baru mukmin? Wa faminkum kafir. Kenapa? Karena lebih banyak yang enggak tahu terima kasih dibandingkan yang mau terima kasih. Maka belum tentu yang kebanyakan itu selalu benar. Ukuran benar itu dalam Islam bukan yang paling banyak. Ukuran yang benar itu benar menurut Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang mau terima kasih. Kita sendirian terima kasih. Bang, makasih ya udah nolong saya. Sendirian kita doang, sisanya ribuan gak ada yang mau terima kasih, lupa terima kasih, maka mereka semua bermasalah.
Tamam? Lanjut ayat ketiga. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa sawwarakum fa. Sekarang Allah kasih tahu. Kenapa sih nggak mau terima kasih? Nih Allah ingetin lagi. Allah nyiptain langit berlapis-lapis lagi, itu langit bukan satu lapis. Bapak-bapak sering naik pesawat udara kan? Bayangan kalau langit satu lapis, Pak. Itu pesawat mau ngatap di mana? Kan ada jenjang udara kan? Kalau suka iseng-iseng install aplikasi pesawat tuh kan numpuk. Kok nggak nabrak? Ya nggak nabrak lah. Orang di jalurnya masing-masing. Ini 1000, ini 1300, ini 1500, ini 2000, ini. Bayangkan kalau langit tak berlapis, Pak. Pesawat itu cuma bisa terbang untuk satu jalur, satu pesawat tok. Masya Allah. Samawat. Tamam? Wal ard. Bumi yang satu. Bil haq. Dengan benar-benar diciptakan tuh serius. Maka kita menikmati langit, menikmati bumi. Sawwarakum fa ahsana suwarakum. Allah bentuk dirimu, maka Allah baguskan bentukmu. Sawwar, taswir artinya ngegambar, ngelukis. Lukisan, Pak. Dari apa sumbernya? Bulu sama tinta kan? Begitu jadi gambar indah. Kita berubah total dari sperma, bentuknya jadi begini, Pak. Harusnya kita kenyal dan transparan, Pak. Bener nggak? Orang sperma? Faktanya enggak kan? Sawwarakum, sempurna. Nah kok bisa dia nggak ada terima kasihnya? Dulu oke lah dia nggak paham ayah maknya yang berhubungan. Sekarang dia berhubungan, tetap aja nggak terima kasih. Kan dia lihat tuh anaknya bentuknya nggak kayak sperma, manusia sempurna. Maka harusnya terima kasih sama Allah. Total berubah kita. Seolah-olah bukan dibuat dari unsur sperma. Allah karim. Terima kasih sama Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihil masir, ayat 4. Ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linuna wallahu alimun bidzatis sudur. Nah, kemudian Allah ngasih tahu akhirnya. Ada yang gegayaan. Nah, kalau kata orang apa tuh, orang Sunda ya. Salat, ngaji, tapi hatinya terpaksa, bukan didorong oleh keinginan terima kasih. Hati-hati. Allah tahu dohirmu, Allah tahu batinmu. Ya'lamu sirrakum ma tusirrun wa ma tu'linun. Terima kasihnya harus tulus. Keren loh Bapak-bapak. Coba aja Pak. Nanti kita habis ini sholat sunnah 2 rakaat pada zuhur kan. Kalau sebelum zuhur 4 rakaat, 2-2. Pada zuhur 2 rakaat. Biar totalnya cukup setiap hari dibangun satu rumah di surga. Sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 4 rakaat, 2-2. Ba'da zuhur 2 rakaat, ba'da maghrib 2 rakaat, ba'da isya 2 rakaat. Jadi satu rumah di surga. Bayangkan kalau sholatnya sekarang udah berapa tahun Mbak? Minimal 10 tahun misalnya. 10 tahun kali 300. Udah berapa rumah di surga itu? Masa bangun rumah di surga tinggal di neraka? Ya nggak mungkin lah. Benar nggak? Jangan lewatkan sunnah rawatib apapun peristiwanya kalau bisa. Nah, rahimakumullah. Ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Maka Allah tahu isi hati kita. Bayangkan sholat keinginannya terima kasih. Kita kalau mau terima kasih sama orang serius kan? Bang, terima kasih ya sudah bantu saya. Allahu Akbar. Dalam hati ini terima kasih ya Allah, nikmat banyak banget, badan sehat, kerjaan ada, rezeki masih ada, makan ada, istri aman, keadaan aman, bangsa baik, pemimpin baik, suasana baik, teman baik ya Allah. Makasih ya Allah. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah. Beda tuh solat, tujuannya terima kasih. Tamam? Kita lanjut ayat 5. Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qablu fadzuqu wa bala amrihim wa lahum adzabun alim. Sementara yang enggak mau terima kasih, maka bagi mereka azab. Wabala amrihim, mereka akan merasakan kesalahan mereka sendiri. Pasti orang nggak tahu terima kasih, nggak usah ke Allah Pak, ke manusia aja emang enak hidupnya. Bukan nggak pinter, bukan nggak punya koneksi, bukan nggak punya kompetensi, bukan nggak punya modal, tapi nggak punya akhlak, nggak tahu terima kasih. Emang dapat kesempatan? Nggak bakalan. Rahimakumullah. Itu baru sama makhluk. Bagaimana kalau sama Khalik? Lebih luar biasa lagi. Kelas kita lanjut ayat 6. Dzalika bi annahu kanat ta'tihim rusulun bil bayyinat faqalu abasyarun yahduna fakafru fatawal. Apa masalah mereka itu? Kenapa enggak mau terima kasih sama Allah? Enggak mau beribadah kepada Allah? Padahal sudah datang rasul. Dibilang apa? Kok bisa katanya, kata orang-orang itu yang enggak mau beriman itu. Masa rasulnya bentuknya kayak kita? Beda dong. Kayak malaikat kayak bisa menghilang dan sebagainya. Itu dari generasi ke generasi, dari umat ke umat, kejadiannya sama aja.
Ya, Nabi Muhammad mereka bilang apa? Ini gimana nih? Muhammad kan lahir dari rahim orang Mekah. Makan apa yang kami makan, hirup udara apa yang kami hirup, hidup di atas tanah kami. Tiba-tiba ngaku-ngaku jadi nabi. Gak mau menerima keunggulan. Gak boleh begitulah. Ya kan? Bapak-bapak kan boleh aja kan? Dulu masuk kerja bareng, sama-sama hancur. Maaf ya Pak, bercanda. Sama-sama nggak sholat gitu ya, nggak jelas. Lama-lama ngaji semua jadi bener kan? Ada temen ngegas ngajinya, belajar sungguh-sungguh. Tiba-tiba jadi khatib. Masa terus temennya nggak mau ikut? Ya elah, dulu juga mabuk bareng gua, sekarang jadi khatib. Ya jangan gitulah. Orang kalau udah bener ya diakui kebenarannya. Mau ngapain? Sama kayak kita kerja kan, masuk bareng, tiba-tiba jadi satu jadi manajer, satu masih bawahan. Iya biasa, orang dia sungguh-sungguh kok. Kenapa harus dengki? Rahimakumullah. Ini kedengkian nih. Jadi mereka pengennya Rasul itu dari kalangan non manusia yang nggak kayak dia. Seolah-olah kalau kayak dia nih yang nggak benar, maka semua orang juga pasti nggak benar. Lah, manusia itu diciptakan oleh Allah sudah sempurna. Dia aja yang salah kelola dirinya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nih, Bapak bikin motor Honda kan di sini. Benar nggak? Benar. Sebel kan orang beli motor Honda, dia bilang motor nggak benar. Ada tuh teman saya tuh beli motor Honda, dia bilang, Ustaz ini kayaknya engineer-nya salah nih Ustaz. Saya bengong aja, nih orang ya, dia kerjaannya ngaji, dia bilang nih motor engineer-nya nggak benar. Kok bisa? Akuilah keunggulan orang. Iya, sama-sama manusia kita memang, tapi kalau orangnya berjuang sungguh-sungguh bisa jadi jauh lebih baik. Lah ini Rasul, boleh saja Allah mengutus Rasul dari kalangan manusia. Allah yang siapkan, Allah yang hebatkan. Kita lanjut ayat 7. Za'amal ladzina kafaru an la yub'atsu qul bala wa rabbi la tub'atsunna la tunabba'una bima amiltum. Nah, akhirnya dia sadar juga nih. Iya sih, Muhammad dari kita juga, tapi kan dia punya mukjizat, dia punya kelebihan, dia nggak pernah bohong, dia nggak pernah mabuk, dia nggak pernah nyakitin orang, dia nggak pernah mendolimi orang lain. Semua yang dilakukannya baik. Dia manusia, tapi dia manusia yang nggak biasa. Kelas. Mulai itu dalam hatinya ada benih keyakinan gitu kan? Sama aja Kak, kayak saudara-saudara kita yang nggak mau sholat. Sebenarnya dalam hati kecilnya dia, tapi orang sholat baik ya, orang sholat bener ya. Sudah ada dalam hatinya seperti itu. Tapi yang masih jadi masalah apa? Dihembuskan setan dalam hatinya. Za'ama. Apa itu za'ama? Sangkaan. Dia menyangka tidak akan dibangkitkan. Nah, Bapak, perhatikan. Nabi pernah mengatakan, az-za'mu matiyatul kadhib. Sangkaan itu adalah muqaddimah dusta. Ulama lain mengatakan sangkaan itu aliasnya dusta. Hati-hati suka menyangka. Kalau kita nyebutnya biasanya duga. Hati-hati Pak. Saya duga, enggak usah lah, enggak usah duga-dugaan. Anda lakukan aja, jadi tugas Anda apa? Ngaji, belajar, kerja. Emang Anda enggak disuruh jadi penilai orang kok? Hati-hati menduga. Saya duga dia ada niat jahat. Itu udah sama dengan dusta. Ngapain? Ini nih kelakuannya orang-orang kufur ini. Saya duga kita nggak akan dibangkitkan. Lah dia aja beraninya ngomongnya berani duga doang, nggak berani yakin. Maka jangan berbicara kecuali sudah yakin. Itu lebih aman kan? Coy, gimana coy? Tentang saya belum tahu persis, nggak tahu saya. Kan lebih keren rahimahullah. Berikutnya ayat 7 sudah, ayat 8 masih ada waktu kita 5 menit. Fa'aminu billahi wa rasulihi wa nuril ladzi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Terus gimana dong? Benernya gimana? Nah di ayat 8 kita harus bagaimana? Yakinlah seyakin-yakinnya sama 3 pihak. 1 Allah, kedua Rasulullah, ketiga An-Nur. Apa itu An-Nur? Al-Quranul Karim. Aman itu hidup kita. Yakin penuh sama Allah. Saya pengen ulang lagi Pak, jangan yakin penuh bahkan sama istri, bahkan sama anak, bahkan sama orang tua. Objek keyakinan penuh itu tok Allah, kemudian Nabi, kemudian Quran. Sisanya semua bisa berubah. Daripada hidup penuh kecewa mulu, ya enggak? Ya Allah, kecewa saya sama istri, saya kira ternyata enggak. Ya ngapa, salah Anda, bukan istri Anda yang mengecewakan Anda, yang menempatkan keyakinan pada tempat yang salah. Dunia ini tugasnya muamalah aja, kita jadi orang baik, nggak perlu pakai yakin, muamalah aja. Emang ada rukun iman, ada nggak Pak bunyinya misalnya beriman kepada manusia baik, ada nggak? Nggak ada lah. Pada Allah, Rasul,
malaikat, kitab, hari akhir, takdir, selesai. Itu iman kita tuh. Sisanya muamalah kita yang baik, sikap kita, akhlak kita yang baik, udah selesai. Itu yang akan ditanya oleh Allah. Ngapain pakai iman-iman segala? Ini imannya ke Allah. Maka kalau kita iman ke Allah, istri kita urus, anak kita urus, profesionalisme kita urus, kerja yang benar karena Allah memberi pahala. Iman kepada Rasulullah SAW, maka kita teladani akhlaknya yang mulia itu. Iman kepada Al-Quran, maka kita yakin kalau rajin baca Quran, hati tentram, hati bersih, pikiran jernih. Masya Allah. Seperti itu ya. Maka bapak-bapak, tiga pihak ini tidak pernah mengecewakan. Pernah nggak dikecewakan sama Allah? Nggak mungkin. Pernah dikecewakan oleh Nabi, tiba-tiba ikut sunnah Nabi malah celaka? Nggak mungkin. Pernah dikecewakan oleh Quran? Nggak mungkin. Maka imani yang tidak mungkin mengecewakan Allah, Nabi, Al-Quranul Karim. Terakhir, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i. Nah, hari ini yang perlu kita waspadai. Hari di mana Allah mengumpulkan kita pada hari pengumpulan. Apanya yang dikumpulkan? Manusia pertama dengan manusia terakhir. Seluruh manusia dikumpulkan, Bapak-bapak. Ya Allah. Ya kan, Pak? Kita, Pak, kalau pulang ke rumah nih, suami, ya kan, dimuliakan nggak sama istri kita, Pak? Dimuliakanlah, dibikin teh lah, disuruh duduk. Kenapa? Orangnya sedikit. Coba, Pak, Bapak punya istri, anaknya 12, pulang, disuruh masuk aja, mudah masuk aja, orang dia ngurusin 12 anak. Itu baru di rumah isinya 14 orang. Lah nanti di hari akhir, Pak, berapa orang? Udah nggak kehitung. Puluhan miliar manusia dari Adam sampai hari akhir. Terus maksudnya apa nih? Kalau nggak ada modal, nggak unggul dengan kesolehan, terus siapa yang akan perhatikan kita di padang mahsyar? Kan Nabi ngasih tahu kan, 7 yauma la dhilla illa dhilluh. Itu maksudnya, Pak, biar kita bersinar di padang mahsyar tuh, biar ada yang ngurusin. Kita ambil yang paling mudahnya dari 7 itu apa? Laki-laki hatinya jatuh cinta sama masjid. Enak kan? Masya Allah. Dimanapun kita di tanah air tercinta ini bisa nemu masjid, bisa ke masjid. Mudah-mudahan di hari akhirat nanti kita unggul, kita dilihat oleh Allah, kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yaumut Taghabun. Apa itu Yaumut Taghabun? Nah, ini. Ghubun. Aslinya istilah ghubun itu tidak digunakan dalam menyebutkan hari. Istilah ghubun itu fisyira'i wal bai', jual beli. Jadi misalnya nih, saya beli, dijual apa? Jual apalah, HP misalnya. Dia jual 2 juta, saya rayu-rayu, dijual 1 juta. Itu namanya si pembeli itu ghubun ya, kena rugi dari saya untung, dia rugi. Atau sebaliknya, dijual mahal sekali, saya tertipu. Dia bilang, "Bang, ini barang langka," padahal barang itu ada di mana-mana. Saya beli overprice, kemahalan. Saya ghubun. Yaumut Taghabun, saling merugikan. Nah, saling merugikan gimana maksudnya? Pada hari itu kan gini nih, lagi di dunia ini, Pak, orang-orang yang nggak mau deket sama Allah, kadang-kadang memang faktanya kelihatannya rezekinya banyak, bener kan? Mudah aja, kemana-mana oke. Ada kerjaan nggak benar, sholat kagak pernah, bohongin orang di mana-mana, ya kan? Kita merasa apa? Kita rugi nih. Secara nggak langsung, ya Allah saya sholat, ya Allah saya ngaji, kok anak saya sakit-sakitan, duit nggak cukup-cukup, misalnya. Kelas. Sementara mereka melihat kita di dunia nih, ngelihatnya apa? Itu kasihan, sholat mulu, duit nggak pernah banyak. Wah. Begitu sampai akhirat, taghabunnya berlanjut, Pak. Kebalik kan keadaannya. Apa keadaannya yang terjadi? Yang beriman bersyukur sesyukur-syukurnya. Alhamdulillah, makasih ya Allah. Ternyata nggak ada masalah sama sekali, dulu agak miskin dikit. Ternyata ini buah ketaatanku kepadamu ya Allah. Begitu dia melihat surganya. Sementara mereka yang ngelawan Allah, yang ingkar sama Allah, begitu ngelihat neraka, aduh, dulu dikira udah paling enak, sekarang malah nggak dapat apa-apa. Jadi ulama mengatakan seolah-olah Allah ingin gambarkan apa? Tenang wahai orang beriman, nanti engkau akan dapatkan nikmat melampaui nikmat orang-orang yang sekarang ini di dunia ingkar sama Allah. Sebagaimana Allah juga ingin sampaikan kepada yang mereka ingkar, hati-hati,
Semua nikmatmu bahkan lebih baik dari nikmatmu yang engkau nikmati hari ini, kelak akan dinikmati oleh saudara-saudaramu yang kelihatan kasihan itu padahal mereka soleh. Itu yaumut taghabun. Maka Pak, ada hadis terakhir sebagai penutup. Jadi orang mau masuk surga itu diperlihatkan kursi nerakanya. Lau asa'u, bunyi hadisnya. Ini kalau dulu engkau nggak beramal, ini loh tempat nerakamu. Apa yang terjadi sama calon penghuni surga itu Pak? Dia akan syukur. Makasih ya Allah, coba dulu nggak beramal itu tuh kayak gitu kita dibakar itu. Sementara kepada orang yang udah siap mau masuk neraka juga diperlihatkan kursi surganya. Tuh, kalau kamu dulu taat sama Allah, menambah apa? Menambah siksanya. Ya Allah, kenapa saya dulu padahal harusnya saya duduk di sono malah ke sini ke neraka. Yaumut taghabun. Rahimakumullah, Bapak-bapak harus praktikal ya kan? Dipraktekkan. Jadi Bapak nanti kalau tergoda, kita kan kadang tergoda, siapa aja? Saya juga yang tergoda Pak. Lihat teman, wish, Mercy mobilnya ini. Yaumut taghabun. Tapi jangan doain orang baik celaka lah, jangan begitu juga. Tenang aja. Ada saatnya Allah akan memberikan, mengapresiasi semua ketaatan yang kita lakukan. Dan sekarang udah terbukti kan, hati kita lebih tentram loh Pak. Baik sama Allah, baik sama Nabi, dekat sama Al-Quran, membuat hidup kita lebih nyaman. Semoga ada manfaatnya buat kita bersama. Mudah-mudahan surat ini sering-sering kita baca, menentramkan kita jadi lebih dekat sama Allah, jadi dekat sama Rasulullah, jadi selalu baca Al-Quran. Boleh ditutup? Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.